Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Albanjari. NIM saya 118333036 dari program studi Manajemen Dakwah kelas 5B. Nah, di mata kuliah Manajemen Konflik dan Perubahan kali ini, saya akan menganalisis mengenai materi COVID-19 dari sosial dan ekonomi di Indonesia. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan materi saya. Sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Akibat kasus corona ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan, seperti mengeluarkan himbauan social distancing, mengeluarkan himbauan untuk work from home bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Semakin hari, permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat COVID-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Ada beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19. Di antaranya, yang pertama itu kelangkaan barang. Sejak jumlah COVID-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bukan hanya langka, namun barang tersebut kini dijual dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan harga semula. Yang pertama itu masker. Yang kedua hand sanitizer. Yang ketiga cairan pembunuh kuman. Yang keempat APD atau alat pelindung diri. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi di mana ketika permintaan meningkat, namun barang semakin menipis, maka harga akan semakin meningkat. Yang kedua, disorganisasi dan disfungsi sosial. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, atau physical distancing, menghindari salaman, menghindari perkumpulan, dan lain-lain. Prasangka dan diskriminasi ini merupakan pewujudan dan disorganisasi sosial. Kasus COVID-19 ini bukan hanya menyebabkan disorganisasi sosial, namun juga menyebabkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap COVID-19. Contoh nyata disfungsi sosial dapat terlihat pada sikap masyarakat yang mulai membatasi jarak dengan orang lain serta tidak mau menolong orang lain karena khawatir terkena COVID-19. Yang ketiga, tindakan kriminal. Masalah COVID-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam, seperti diantaranya adalah kasus kejahatan jalanan, kasus begal dan penjamretan, kasus pencurian alat pelindung diri yang tengah langka saat ini, pembuatan hand sanitizer atau disinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan, penipuan harga bahan pokok, berita hoaks, dan lain-lainnya. Yang keempat, melemahnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pariwisata ini terkait dengan hotel, restoran, tempat wisata, dan lain-lain. Namun sejak kasus COVID-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran corona. Dengan ditutupnya berbagai tempat wisata, otomatis akan mempengaruhi pada pendapatan daerah
dan khususnya pendapatan masyarakat. Sejak adanya instruksi menjaga jarak sosial dan gaung beraktivitas di rumah saja, sektor pariwisata menjadi lesu. Pembatasan sosial berskala besar secara tidak langsung membatasi pelaksanaan aktivitas perekonomian di masyarakat. Yang kelima, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Kasus corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti work from home, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memutihkan karyawan atau PHK sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Prediksi meningkatnya pengangguran tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya di tengah kondisi pandemi. Selain kebijakan PHK, beberapa perusahaan juga mengambil kebijakan seperti pemotongan gaji karyawan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tengah menyiapkan stimulus ekonomi jilid 3 yang akan difokuskan untuk sektor kesehatan dan menjangkau jaring sosial. Aliran bantuan ini akan disalurkan melalui program-program pemerintah seperti program Keluarga Harapan, kredit usaha rakyat, kredit ultramikro, kartu sembako, hingga program bantuan pangan non-tunai. Namun, pemerintah juga hanya perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam hal ekonomi saja. Pemerintah juga harus memperhatikan sisi sosial dan psikologis masyarakat. Hal ini karena kesejahteraan sosial bukan hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonomi, namun juga kebutuhan sosial dan psikologis berupa ketenangan dan keamanan bagi masyarakat. Salah satunya dengan terus membatasi informasi tidak benar atau informasi hoaks yang dapat meresahkan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat memberikan semangat dan energi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, baik yang berdampak corona maupun yang tidak, akan tetap terjamin hingga kasus corona ini selesai. Oke, cukup sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.